Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan dan mempresentasikan materi terkait dengan aktivitas bisnis online. Dengan saya sendiri, Albert Immanuel Simbolon, dengan NIM terakhir 596. saya Nisri Nazara dengan NIM terakhir 816. Saya Yolanda Sinaga dengan NIM akhir 171. Saya Farhanisa Syifa Aulia Wibowo dengan NIM akhir 0059. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan menghantar dari apa itu bisnis online. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis dari bisnis online secara general. Dan yang lebih spesifiknya lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan financial technology atau fintech. Baik, pasti teman-teman sendiri udah gak asing ya yang namanya bisnis online, apalagi sedang menjadi trending pada saat sekarang. Baik, apa itu bisnis online sendiri? Bisnis online merupakan kegiatan usaha yang dilakukan melalui internet, meliputi proses penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan secara digital. Bisnis ini memanfaatkan platform seperti situs web, media sosial, aplikasi, atau marketplace untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa batas geografis. Transaksi dalam bisnis online ini dilakukan secara elektronik menggunakan metode pembayaran seperti transfer bank, dompet digital, atau kartu kredit. Kemudian adalah keunggulan dari bisnis online sendiri terletak pada fleksibilitas biaya operasional yang rendah dan aksesibilitas selama 24/7 bagi pelanggan, di mana penjual ini sendiri tidak memerlukan toko secara fisik sehingga dapat menghemat biaya seperti sewa tempat dan lain-lain. Di sisi lain, pembeli dapat dengan mudah membandingkan produk dan melakukan pembelian kapan saja. Namun, bisnis online juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang tinggi, perlunya inovasi terus-menerus serta ancaman keamanan data. Maka dari itu dimunculkanlah undang-undang tentang PDP. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya pengguna internet, bisnis online menjadi solusi praktis dan strategis bagi pengusaha di era digital untuk mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan usaha. Baik, selanjutnya fun fact, perkembangan bisnis online di Indonesia berdasarkan potensi dan statistik. Bisnis online Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, didukung oleh peningkatan pengguna internet dan ekosistem digital yang berkembang pesat hingga awal 2024. Terdapat sekitar 221 juta pengguna internet di Indonesia, naik dari 215 juta pada 2023. Di mana Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penetrasi internet tertinggi, mencapai hingga 83,64%, sementara wilayah seperti Maluku dan Papua mencatat penetrasi sebesar 69,91%. Dengan begitu, ekosistem digital yang terus berkembang, potensi bisnis online di Indonesia terlihat sangat menjanjikan. Namun, tantangan berupa ketimpangan infrastruktur di daerah turut masih perlu ditangani agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari bisnis online. Yang pertama adalah e-commerce, yang kedua adalah jasa digital, yang ketiga adalah affiliate marketing. Dengan penjelasan yang dapat tertera di PPT berikut ini. Selanjutnya secara spesifik terkait dengan fintech atau financial technology merupakan inovasi di bidang layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna. Tujuan utama fintech ini sendiri memberikan alternatif yang lebih cepat, aman, dan terjangkau dibandingkan layanan keuangan secara tradisional. Dan terkait dengan model bisnis fintech ini sendiri, di bagian pertama adalah digital payment, peer-to-peer lending atau P2P, crowdfunding, wealth management, insurtech atau insurance technology, cryptocurrency, dan blockchain. Dengan penjelasan yang berada di PPT berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai P2P lending, model bisnis dropshipping, dan juga digital marketing. P2P lending atau peer-to-peer lending merupakan sistem peminjaman yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam maupun meminjamkan uangnya kepada individu lain tanpa melalui peminjaman tradisional seperti bank. Kemudian, keuntungan dari P2P lending itu sendiri ada 3. Yang pertama, itu akses pembiayaan yang lebih mudah. Kemudian yang kedua, bunga yang lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga, itu adalah diversifikasi investasi bagi para investor. Tetapi memang P2P lending ini juga memiliki resiko. Di antaranya yang pertama, itu adalah resiko default yang dimana terjadinya gagal bayar. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya jaminan keamanan bagi pemodal. Selanjutnya adalah model bisnis dropshipping, yang dimana dropshipping ini adalah model bisnis e-commerce yang dimana penjual tidak perlu menyimpan stok barang.
Kemudian juga keuntungan dari dropshipping ini sendiri adalah minimnya risiko karena tidak perlu investasi besar untuk stok barang. Search Engine Optimization atau SEO adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat suatu situs web di hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, ataupun Yahoo, yang dimana tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pengunjung kepada situs web tanpa menggunakan iklan. Kemudian, social media marketing atau SMM adalah platform media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan maupun merek, yang dimana tujuan utama dari SMM itu sendiri adalah untuk membangun kesadaran merek, kemudian meningkatkan interaksi dengan audiens, dan juga mengarahkan lalu lintas ke situs web ataupun halaman penjualan. Kemudian, email marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan email untuk mengirimkan pesan komersial ataupun informasi kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk membangun hubungan dengan audiens, kemudian meningkatkan penjualan atau mempromosikan produk dan juga layanan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SaaS atau Software as a Service dan juga monetisasi melalui konten digital. SaaS atau Software as a Service adalah model penyediaan layanan perangkat lunak berbasis cloud, di mana pengguna dapat mengaksesnya melalui internet tanpa perlu menginstal hal tersebut di perangkat mereka. SaaS hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah mendaftarkan diri dalam layanan tersebut. Peran SaaS dalam bisnis online ialah yang pertama, untuk sebagai efisiensi operasional, menekan biaya, integrasi dengan tools lain, dan keamanan data. Jadi, SaaS memiliki peran penting dalam mendukung bisnis online dengan menyediakan solusi teknologi yang fleksibel, hemat biaya, dan juga mudah digunakan. Pemilik bisnis dan tim dapat mengakses aplikasi tersebut dari mana saja, kapan saja, dengan koneksi internet, biaya yang murah, serta fitur kolaborasi yang ditawarkan. Contoh-contoh dari SaaS yang populer ialah yang pertama ada platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut berfungsi sebagai transaksi bisnis online itu. Kemudian yang kedua ada Canva, di mana Canva dapat digunakan sebagai aplikasinya untuk mengedit produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga ada Google Workspace, yang dimana Google Workspace ini memiliki banyak sekali fungsi yang akan memperlancar dari bisnis online tersebut. Yang selanjutnya adalah monetisasi dengan konten digital. Monetisasi adalah proses menghasilkan pendapatan dari suatu produk, layanan, platform, atau aset baik secara fisik maupun secara digital. Dalam konteks bisnis online, monetisasi seringkali mengacu pada cara memanfaatkan platform digital, konten, atau audiens untuk menghasilkan keuntungan finansial. Contoh daripada monetisasi dengan konten digital yang pertama ialah iklan, di mana iklan akan dipasarkan melalui Google AdSense ataupun iklan-iklan YouTube. Yang kedua ada afiliasi dengan beberapa pihak. Ketiga, sponsorship dengan cara mengendorse berbagai macam influencer. Yang keempat ialah live promosi seperti di aplikasi TikTok dan juga Shopee. Yang kelima ialah blogging, memasarkan produk dan produknya melalui media blog. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengaplikasian aktivitas bisnis, peluang, dan juga tantangan yang ada di dalamnya. Baik, aktivitas bisnis seperti yang kita ketahui sangatlah bervariasi tergantung pada sektor dan skala usaha yang dibidangi. Kemudian ada perusahaan retail, manufaktur, pelayanan, jasa, dan juga teknologi. Oleh karena itu, setiap bisnis memiliki aktivitas inti yang kemudian mendukung akan keberlanjutan operasionalnya, di mana aktivitas-aktivitas ini dapat mencakup segala bentuk perencanaan, pemasaran, produksi, distribusi, dan memberikan kebermanfaatan pada konsumennya dengan cara-cara yang efektif yang dapat mencapai kesuksesan itu sendiri. Pengaplikasian dari aktivitas dan transaksi bisnis itu sendiri, di mana ada salah satu perusahaan startup lokal yang ada di Indonesia, yakni dari Gojek, di mana bermula sebagai platform transportasi yang berbasis aplikasi. Pun dalam hal ini juga terdapat aktivitas bisnis yang kemudian termasuk juga transaksi bisnis melalui perkembangan teknologi dan informasi, inovasi, pelaku bisnis, dan juga adanya konsumen itu sendiri. Baik, selanjutnya tantangan yang terjadi dalam transaksi bisnis online itu sendiri. Yang pertama, adanya kekurangan modal. Yang kedua, adanya persaingan yang ketat antar pemilik perusahaan. Yang ketiga, adanya akses internet dan teknologi yang terkadang sulit untuk dijangkau. Yang keempat, adanya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kelima, adanya masalah logistik dan juga masalah pengiriman. Kemudian yang keenam, adanya manajemen keuangan, juga target pangsa pasar yang tepat. Kemudian adanya sumber daya manusia yang juga berkompeten dalam masing-masing perusahaan tersebut.
peluang dalam transaksi bisnis online sendiri, yang pertama ada e-commerce dan juga dropshipping, kemudian ada pendidikan pemasaran secara daring, kemudian ada adopsi dan penggunaan AI serta teknologi blockchain, selanjutnya ada ekspansi pasar global, dan yang terakhir adanya jasa digital marketing dan juga CEO. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya dalam era globalisasi, saat ini banyak sekali aktivitas dan juga bentuk transaksi bisnis yang dapat kita jumpai di dalam lingkup nasional maupun internasional. Kemudian bisnis online yang saat ini telah menjadi suatu fenomena yang berkembang di dalam masyarakat karena adanya suatu kemajuan teknologi dan juga informasi itu sendiri menjadikan dinamika bisnis online merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi sangat besar, baik itu di dalam era digital dengan menghadapi berbagai tantangan-tantangan serta peluang yang kemudian dapat ditawarkan. Kemudian bisnis online tentunya sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan informasi yang ada itu sendiri, dengan kebutuhan konsumen yang dampaknya sangat terdampak pada perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan kemudian dalam hal ini bisnis online menjadi sangat menjanjikan dan kemudian dapat berkembang secara luas. Sekian pemaparan dan presentasi kami dari kelompok 7 terkait dengan aktivitas bisnis online. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Dengan saya Albert, Saya Nisrina. Saya Yolanda. Saya Faranisa. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.